Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Siswa-siswiku yang baik hati, tidak sombong, suka menabung, dan insya Allah soleha dan soleha. Semoga kita ada dalam keadaan baik, sehat, dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Budi yang siap untuk membersamai kalian menjadi seorang yang lebih baik lagi. Walaupun pandemi belum berakhir nih, semoga semangat belajar kita tiada akhir. Oke, di podcast kali ini kita akan sedikit sharing tentang kenapa sih kita tuh harus belajar. Apakah belajar itu sepenting itu? Dan perlukah kita belajar? Oke, mungkin di antara kita pernah tanya kenapa sih kita itu harus sekolah? Kenapa sih kita itu harus baca buku? Kenapa sih kita harus belajar matematika, fisika, kimia, sosiologi, geografi, dan lain-lainnya gitu? Padahal kita itu sering dengar loh, belajar dari pengalaman, belajar dari lingkungan, dan lain-lainnya ya. Berarti kan kita nggak perlu sekolah ya nggak? Tuh gimana tuh menurut pendapat kalian gitu? Barangkali itu ada yang berpendapat penting bekerja kali ya daripada belajar. Atau menurut kalian lebih baik ngegame kali ya daripada belajar gitu? Bener nggak? Saya nggak membenarkan ya. Oke, sebenarnya belajar itu apa sih kayak gitu? Sebenarnya belajar itu merupakan proses perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan kecenderungan manusia seperti sikap, minat, nilai, dan perubahan kemampuannya, yaitu meningkatkan kemampuan untuk melakukan berbagai jenis kinerja. Dari definisi tersebut, kita itu dapat menyimpulkan bahwa pada hakikatnya belajar dilakukan untuk mencapai perubahan. Bagaimana bisa belajar berubah dengan bagaimana bisa belajar berhubungan dengan kata berubah? Coba yuk kita pikir bareng-bareng ya. Dulu waktu kalian ada di bangku TK nih atau sebelum TK, kita tuh sulit gak sih ngomong R? Ayo, jangan-jangan sampai sekarang ada yang gak bisa bilang R. Coba yuk. Nah, lama-lama dengan seiring berjalannya waktu, kita bisa loh ngomong R. Atau contoh lain deh, dulu sebelum kita sekolah, sebelum TK mungkin kita bisa nggak ngitung, oh ini 1, 2, 3, sampai 10 atau bahkan sampai 100 gitu. Bisa nggak kayak gitu? Nah dengan perubahan itu kita tuh bisa, oh ini 1, angkanya yang lurus ke bawah. Oh ini 2, angkanya yang kayak bebek nih, kayak gitu. Berarti itu merupakan proses belajar. Nah, sama halnya dengan bicara dan lain-lain. Nah, kita tuh ada perubahan. Kita semua akan dikatakan belajar apabila sudah mengalami perubahan dari yang belum tahu menjadi tahu, belum mengerti menjadi paham, dan belum bisa menjadi bisa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita harus melakukan berbagai aktivitas demi mencapai suatu tujuan tertentu. Ketika melakukannya, tentu banyak hal yang belum kita ketahui bagaimana cara menyelesaikannya. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai masalah. Nah, belajar juga membantu kita nih untuk memecahkan masalah. Nih, contoh kecilnya ya. Ketika kita ingin menonton acara di televisi, maka kita akan mencari tahu gitu, gimana sih caranya ngidupin TV? Gimana sih cara mengganti channel di TV gitu? Untuk itu seorang perlu membaca buku panduan atau mencoba sendiri agar masalahnya terselesaikan. Dengan demikian, kita belajar menghidupkan televisi karena kita memiliki masalah dalam menghidupkannya. Nah, seperti itulah ya. Nah, di samping itu, kita semua tahu bahwa manusia memiliki 2 kecenderungan, yaitu sisi positif dan negatif. Kecenderungan positif yang dimiliki oleh manusia akan sejalan dengan kemampuan berpikirnya, sedangkan kecenderungan yang bersifat negatif akan menghalangi manusia untuk terus berpikir. Rupanya pengetahuan yang telah dimiliki manusia tidak cukup untuk membersihkan halangan dan rintangan yang ada, baik sebelum maupun setelah proses belajar. Untuk mengetahui dan menghilangkan halangan ini tentu saja mengharuskan manusia untuk terus belajar dan mencari pengetahuan agar dapat memahami mana yang benar dan mana yang salah. Oke. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kalamnya tentang betapa pentingnya belajar, atau dalam hal ini adalah membaca bagi seluruh umat manusia. Bahkan perintah tersebut diturunkan beberapa kali
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Yo, mana nih? Ada yang hafal nggak surat Al-Alaq ayat 1-5? Yuk kita baca bareng-bareng ya. Nanti kita artikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'alamal bil qalam. 'Alamal insana ma lam ya'lam. Yuk, kita artikan bareng-bareng ya. Yang pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Yo, berarti Allah itu sudah memberikan kita kemampuan gitu ya, dan mengajarkan kita agar kita tuh terus belajar kayak gitu. Ini menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu bagi kita. Ayat tersebut berisi perintah kepada seluruh ciptaannya untuk iqra, membaca dengan menyebut namanya Sang Pencipta alam semesta. Dalam bahasa Arab, iqra merupakan bentuk kalimat perintah yang mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut harus segera dilaksanakan di masa yang akan datang tanpa ada batas waktu. Berarti long life education seperti itu. Dalam berbagai hadis dan makalah, kita sering mendengar tentang pentingnya belajar. Seperti contohnya nih, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Pernah kan dengar? Selanjutnya nih, pepatah ini pasti kalian gak asing. Tuntutlah ilmu hingga ke negeri mana hayo? Yap, betul, ke negeri Cina dan sebagainya ya. Bahkan dalam kitab Bihar Al-Anwar juga dijelaskan bahwa belajar atau menuntut ilmu lebih afdol dibandingkan dengan beribadah. Tunggu dulu ya. Dalam konteksnya, untuk mendapatkan manfaat yang lebih baik, tentu manusia harus beribadah secara terus-menerus. Sehingga manusia pun seharusnya senantiasa menuntut ilmu hingga akhir hayat agar mendapat manfaat yang baik pula. Bahkan dalam sebuah kitab yang disebut bahwa kesempurnaan agama terletak pada seseorang menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Dikatakan pula bahwa menuntut ilmu lebih wajib ketika mencari nafkah, karena menuntut ilmu dan mengamalkannya lebih penting daripada mencari nafkah. Maka menuntut ilmu tidak pernah selesai hingga jasad ditinggalkan jiwa. Seperti itu ya. Jadi kita udah tahu dulu sebenarnya kita tuh harus belajar kenapa sih? Oke, sebagai muslim yang baik artinya kita harus terus belajar ya, nggak ada habisnya belajar. Sampai tua, sampai kakek nenek juga belajar itu perlu dan itu merupakan kebutuhan kita, seperti itu. Nah, mungkin sekian ya podcast pada hari ini. Semoga apa yang kita sharingkan, kita bicarakan pada podcast ini bermanfaat untuk kita semua termasuk saya. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Dan see you next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.